Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, tetap bersemangat dan tetap ceria ya, senang hati di dalam belajar maupun bermain. Ya, itu yang selalu Bu Guru harapkan. Kita harus selalu bersemangat dan senang hati di dalam belajar ya, karena seperti hadis mengatakan bahwa dengan belajar ya kita akan mendapatkan jalan kemudahan menuju ke surga ya. Selain itu juga dengan belajar ya kita akan mendapatkan tambahan ilmu ya, semakin bertambah ilmu kita ya, dengan mendengarkan, dengan membaca, dengan menulis ya, itu kita akan semakin bertambah banyak ilmunya ya. Nah teman-teman, Bu Kanti senang sekali hari ini ya kita akan belajar bersama-sama ya, yaitu pelajaran ketiga, judulnya beriman kepada Allah ya. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Sebelumnya kita membaca doa, mau belajar dulu ya. Angkat kedua tangannya, ikutin Bu Kanti berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam belajar dan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, apa saja yang kita pelajari dalam bab pelajaran 3 ini, yaitu beriman kepada Allah ya. Teman-teman, adakah yang sudah tahu apakah artinya beriman ya? Beriman adalah percaya. Nah yang kita pelajari pada bab ini yaitu mengenai pengertian keimanan kepada Allah ya, yang pertama. Nah yang kedua adalah tanda-tanda keberadaan Allah ya, apa saja tanda-tanda keberadaan Allah. Yang ketiga yaitu fungsi, apabila ya fungsi kita beriman kepada Allah ya. Sedangkan yang keempat yaitu hikmah ya dan manfaat beriman kepada Allah. Hikmahnya apa saja apabila kita beriman kepada Allah ya, dan manfaatnya apa saja apabila kita beriman kepada Allah ya. Selanjutnya yaitu dalil-dalil atau ayat yang menjelaskan atau menyebutkan keimanan ya, keimanan kita kepada Allah dan juga keberadaan Allah ya. Apa saja dalilnya ya, ayatnya yang menyebutkan, kita pelajari di sini. Dan selanjutnya yaitu bagaimana ya kita bisa memberi contoh ya bukti adanya Allah. Nah itu pelajaran 3 yang kita pelajari ya. Bu Kanti akan memberikan penjelasan ya melalui video ini. Untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa membaca atau melihat di slide yang Bu Guru kirim ya melalui PDF. Dan teman-teman juga bisa membaca lebih lengkap nanti di buku paket ya, supaya belajarnya lebih mantap. Teman-teman baca ya, jangan malas untuk membaca, karena dengan membaca seperti Bu Guru tadi sampaikan, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang banyak. Yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu ya teman-teman. Nah baiklah, apa sih pengertian keimanan kita ya? Beriman kepada Allah, apakah pengertiannya? Ya, di sini dijelaskan ya bahwa keimanan ya kepada Allah adalah keyakinan yang ada pada hati ya, hati kita. Keyakinan yang ada pada hati kita tentang keberadaan Allah dan ciptaannya. Jadi kita yakin akan adanya Allah dan ciptaannya
ya. Dan itu dibuktikan dengan terucap secara lisan, dan yang lebih penting adalah tertanam di dalam hati dan dilaksanakan dengan perbuatan kita. Perbuatan yang bagaimana? Yaitu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, ya, yaitu berupa ibadah-ibadah, dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah, teman-teman. Lalu apa saja ya fungsi kita beriman kepada Allah, ya? Fungsi keimanan kita kepada Allah yaitu adalah sebagai pegangan hidup kita, ya, sehingga kita tidak putus asa, ya, dan juga kita akan memiliki akhlak yang baik apabila kita mempunyai keimanan kepada Allah, ya, karena kita akan selalu berpegang teguh kepada petunjuk Allah dalam menjalankan atau dalam melakukan perbuatan, ya, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, kita harus tahu. Nah, selanjutnya fungsinya yaitu kita menjadi menyadari akan kelemahan kita, ya, di hadapan Allah yang maha besar, ya, sehingga kita tidak bersikap sombong, kita tidak bersikap takabur, ya, kepada orang lain, ya. Kita tidak suka menghina orang lain karena ada Allah yang maha besar, ya. Selanjutnya fungsinya yaitu menyadari akan nikmat yang kita peroleh dari Allah, ya, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kewajiban kita adalah mensyukuri, ya, teman-teman. Selanjutnya apakah fungsi kita beriman kepada Allah? Yaitu menyadari bahwa kita suatu saat akan mati, ya, kapan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang maha tahu, ya. Sehingga apabila kita menyadari bahwa kita pasti akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban semua perbuatan kita di dunia, ya, karena itu kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan, ya. Jangan kita melakukan perbuatan dosa, tapi kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya fungsinya yaitu kita merasa bahwa semua, ya, apabila kita beriman kepada Allah, ya, fungsinya kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita, walaupun orang lain tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat kita, ya, teman-teman. Sehingga kita akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan, ya, karena kita takut dosa, ya. Selanjutnya fungsinya yaitu kita sadar dan segera mohon ampun kepada Allah apabila kita melakukan perbuatan yang salah atau yang berdosa, ya. Kita segera istighfar, ya, astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Kita segera memohon ampun kepada Allah apabila kita menyadari kita telah melakukan dosa, ya. Misalnya kita menyakiti hati orang tua, kita melawan orang tua, kita berbohong, ya, kita telah menyakiti hewan atau makhluk lain semua ciptaan Tuhan, ya, atau kita telah berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Itu kita harus segera sadar dan memohon ampun kepada Allah, ya, teman-teman. Dan kita tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, itu diantaranya fungsi kita beriman kepada Allah. Lalu hikmahnya apa apabila kita beriman kepada Allah? Hikmahnya, ya, hati kita akan menjadi tenang, ya, mendapat bimbingan atau petunjuk dari Allah, ya. Selanjutnya hikmahnya apa? Yaitu memiliki sikap dan jiwa sosial, karena kita selalu mengharapkan ridho dari Allah apapun yang kita kerjakan, ya, terutama untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain, kita harus niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya, ya, hikmahnya yaitu selalu melakukan amalan-amalan soleh.
Nah, teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari Bu Guru ya mengenai pengertian keimanan kepada Allah ya, serta fungsi-fungsi kita beriman kepada Allah dan juga tanda-tanda kebesaran Allah ya yang bisa kita lihat dari segala ciptaannya, semua ciptaannya ya, semua makhluk ciptaannya, semua yang ada di bumi dan di langit, alam semesta seisinya. Itu adalah merupakan tanda-tanda keberadaan Allah ya yang harus kita imani ya. Adanya malam dan adanya siang itu juga merupakan tanda-tanda keberadaan Allah ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa belajar lebih lengkap ya mengenai ayat-ayat keimanan dan keberadaan Allah ya yang menjelaskan tentang keimanan dan keberadaan Allah serta manfaatnya ya, manfaat kita beriman kepada Allah ya, dan juga perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah. Perilaku apakah saja ya yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah ya, nanti teman-teman bisa baca di slide atau di buku supaya belajarnya lebih mantap ya. Buku percaya teman-teman tetap semangat belajar ya untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu agama yang lebih banyak lagi ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan semoga teman-teman diberikan kemudahan di dalam belajar dan memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari Bu Kanti ya. Bu Kanti mohon maaf apabila ada kesalahan ya yang Bu Kanti ucapkan. Kita berdoa bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.